Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Rabu 29 Juni 2022. Menanggapi demo mahasiswa terkait RKUHP, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Namun Dasko mengatakan saat ini proses RKUHP belum masuk ke tahap akhir. Ia menuturkan DPR belum meneruskan surat ke pemerintah soal hasil sosialisasi RKUHP. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini menyatakan pendapat di depan umum tentunya dilindungi undang-undang. Terkait RKUHP, Wakil Ketua DPR RI menegaskan bahwa sampai saat ini belum meneruskan surat kepada pemerintah lantaran DPR masih menunggu hasil sosialisasi dari pemerintah terhadap rancangan undang-undang tersebut. Yang pertama menyatakan pendapat di depan umum itu merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Namun terkait dengan RKUHP, kami sampai saat ini belum juga meneruskan surat kepada pemerintah dikarenakan kami juga masih menunggu hasil sosialisasi yang waktu itu ditugaskan kepada pemerintah terhadap rancangan undang-undang tersebut. Sehingga progresnya menurut kami belum ada kemajuan apapun dan kepada teman-teman yang melakukan unjuk rasa, kita akan perhatikan aspirasinya dan akan kami koordinasikan dengan komisi teknis terkait dalam hal ini Komisi 3 DPR RI terhadap hasil sosialisasi yang tempo hari pernah kita mintakan, dan kita juga belum bikin apa-apa sehingga kita juga bingung ketika kemudian terjadi dinamika yang demikian tinggi di masyarakat terkait dengan RUU KUHP ini. Sufmi Dasko juga menegaskan kepada teman-teman yang melakukan unjuk rasa, tentunya DPR RI akan memperhatikan aspirasi yang disampaikan untuk dapat dikoordinasikan dengan komisi terkait. DPR RI berupaya semaksimal mungkin agar pembahasan RKUHP berjalan efektif dan transparan. Meski demikian, DPR RI tidak sendiri dalam membahas RKUHP ini, melainkan segala keputusan diambil bersama dengan pemerintah. Zikri Yasyatodenus, TVR Parlemen melaporkan. Kebijakan jembatan timbang dinilai masih belum efektif dalam menekan pelanggaran daya angkut kendaraan barang. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan mengkaji kembali manfaat dari jembatan timbang karena data Kementerian PUPR justru mencatat kerusakan jalan karena truk over dimension overload atau odol masih cukup tinggi. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan benahi tata kelola jembatan timbang untuk menekan angka truk over dimension dan overload atau odol. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mempertanyakan manfaat jembatan timbang dalam mengatasi truk odol. Mulyadi menyebut negara dalam hal ini Kemenhub harus mengkaji kembali manfaat dari jembatan timbang karena data Kementerian PUPR justru mencatat kerusakan jalan karena truk odol masih cukup tinggi. Kita dikasihlah kajian sebenarnya sejauh mana kebermanfaatan jembatan timbang. Kenapa? Kan kalau misalnya tujuan untuk lebih bisa mengendalikan beban dan seterusnya ke depan itu harus terasa. Tapi kan kenyataannya kita juga bermitra dengan Kementerian PUPR di mana biaya perawatan jalan juga masih tetap tinggi. Terkait jam operasional jembatan timbang, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya Muhammad Aras menilai kebijakan ini kurang efektif karena banyak kendaraan dengan tonase tinggi yang melintas di atas jam operasional tersebut. Itu kendaraan sepanjang jalan kurang lebih ada 3 km yang bertonase tinggi, lalu kemudian kendaraan yang gandeng menunggu antrian. Saya pikir antrian masuk ke jembatan timbang. Ternyata menunggu antrian masuk ke jam 12 malam.
Itu yang terjadi. Begitu. Untuk itu, Muhammad Aras meminta Kemenhub dengan tegas menertibkan aturan ini agar dapat berjalan dengan efektif. Teresia dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI memberikan masukan bagi Perum Perhutani. Perlu ada skema mitigasi jika program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus tidak berjalan dengan baik. Mengingat Perum Perhutani merencanakan beberapa proyek strategis di tahun 2022. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6, Dirut Perhutani menyampaikan laporan produksi kayu bulat nasional tahun 2021 mencapai 55.510.000 meter kubik. Anggota Komisi 6 Daeng Muhammad mempertanyakan wilayah-wilayah lahan yang tidak jelas kepemilikannya. Daeng juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang mempertanyakan alih fungsi lahan pemukiman jadi hutan produksi pada perhutani. Daeng berharap program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ini kepentingannya adalah untuk sosial, untuk masyarakat, untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia, saya sepakat dan saya setuju, Pak. Supaya ada kejelasan status terhadap orang yang tinggal di situ. Tapi jangan kasusnya nanti ketika ini kebijakan dibuat, yang menguasai lahan-lahan expert holding maupun perhutani yang seperti itu ternyata ada konglomerasi atau para pemilik modal. Anggota Komisi 6 Haris Turino juga memberikan masukan. Perlu ada skema mitigasi jika program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus tidak berjalan dengan baik. Dan sebagai masukan yang terakhir adalah mungkin, Mbak, perlu dibikin satu senario planning, Mbak, ya, untuk melihat dan memitigasi bagaimana kalau kaitannya dengan KHDPK ini, bahwa risiko-risikonya seperti apa, kendala-kendalanya seperti apa. Kalau tidak semuanya harapan yang Bapak sampaikan dari dukungan ini akan bisa dipenuhi. Di tahun 2022, Perum Perhutani merencanakan beberapa proyek strategis, di antaranya sinergi industri kayu, ekstensifikasi rebranding wisata alam, perhutani subsidi area reorganization, new factor, dan komersialisasi produk biomasa. Halim dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Komitmen pemerintah dalam mencukupi energi nasional harus didorong dengan aturan perundang-undangan yang lebih jelas. DPR RI kini tengah merancang undang-undang yang mengatur sektor energi baru dan energi terbarukan melalui usul inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang EBET. Dan laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBET kini telah disahkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI. Dan RUU EBET dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan bagi masa depan Indonesia. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Sumber energi tradisional berbasis minyak, batu bara, dan gas alam selama ini terbukti efektif untuk pembangunan ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan dampak yang dihasilkan energi berbasis fosil dan ketersediaan yang semakin lama semakin menipis, tentunya memunculkan suara akan potensi energi baru dan energi terbarukan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi terbarukan paling melimpah di dunia, dengan total potensi sebesar 441,7 gigawatt. RUU EBET atau energi baru dan energi terbarukan dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, melihat kondisi dan dampak penggunaan bahan bakar fosil yang sangat mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia, harus segera dicari sumber daya energi alternatif karena cadangan sumber bahan bakar fosil sudah mulai menipis. Dari sisi jumlah minyak kita ini total tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau tidak ditemukan cadangan baru yang signifikan, minyak kita, crude kita, minyak mentah kita hanya kurang lebih 10 tahun lagi paling lama. Tapi ingat, ketiga energi fosil tadi juga polutif, kan begitu. Nah, kita sepakat ada namanya zero emission di tahun 2060. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto berharap pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat segera terselesaikan dan bisa dibanggakan pada puncak acara G20 Summit di Bali yang akan datang. Insya Allah RUU yang sekarang sudah menjadi draft RUU inisiatif DPR dalam pembahasan nanti di tahun sidang atau bulan depan sudah jadi, sehingga ketika kita nanti ada G20 Summit kita sudah punya undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Komisi 7 DPR RI mendukung penuh upaya pengembangan energi terbarukan tenaga listrik melalui teknologi panel surya. Komisi 7 DPR RI menegaskan pembangunan teknologi panel surya harus dibarengi dengan semangat pemanfaatan komponen lokal. Dalam kunjungan spesifik ke PT Land Industri di Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menegaskan, pengembangan energi terbarukan panel surya harus sejalan dengan kenaikan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kita masih prihatin terhadap tingkat kandungan dalam negeri ya, bahwa TKDN-nya itu masih bisa diperbesar, ditingkatkan lagi. Ya, ditambah lagi bahwa bahan baku untuk panel surya itu masih harus diimpor. Berkaitan dengan peningkatan TKDN, Direktur Strategis Bisnis dan Portofolio PT Land, Linus Andor Mulana Sijabat mengatakan, belum adanya pasar untuk menjual komponen panel surya lokal menjadi pokok permasalahan dalam peningkatan TKDN. Nah, bagaimana supaya naik? Ya harus bangun industri hulu, gitu. Nah, industri hulu yang membangun harus ada kepastian market, kan gitu kan? Nah, itu tadi yang, ya itu jadi bahan pertimbangan lah dalam anggota Dewan itu dalam membuat undang-undang ya, supaya semua jalan gitu. Komisi 7 DPR RI mendorong pengembangan panel surya diutamakan di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai, kunci pengembangan panel surya terletak pada investasi industri di sektor hulu, serta ketersediaan komponen tenaga surya di pasar lokal. Kita harus bisa merancang sedemikian rupa, baik di dalam undang-undangnya maupun turunan di bawahnya, agar menciptakan sebuah atmosfer, milieu yang bisa mendorong hulu dari EBT ini bisa meningkat. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan. Salah satu poin pembahasan yang menarik dalam rancangan Undang-Undang EBET adalah bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel
wajib diganti menjadi pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan paling lambat pada 2024. Rancangan Undang-Undang EBET diharapkan dapat mengarahkan pengembangan energi terbarukan sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Hal yang tidak kalah penting adalah rancangan Undang-Undang EBET harus bisa mensinergikan regulasi-regulasi terkait energi terbarukan yang ada saat ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai imbas dari pembentukan 3 provinsi baru di Papua. Dan informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini hanya di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, pembentukan 3 daerah otonomi baru Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Untuk mengakomodasi hal tersebut, DPR bersama pemerintah akan membahas pertimbangan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, berikut laporan dari rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Saat ini saya kembali berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 2 yaitu Bapak Devri. Bapak apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya Bapak ya. Nah Bapak, ini kita masih membahas terkait terus perkembangan dari persiapan pemilihan tahun 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak. Terus di sini ada satu pembahasan baru terkait dengan pemekaran wilayah. Ini apakah nanti bisa diselesaikan Pak untuk pemilihan tahun 2024? Saya kira ini memang ada pemekaran provinsi ya, tapi juga sebenarnya pembentukan undang-undang baru provinsi. Jadi yang pemekaran provinsi ada, tapi pembentukan undang-undang baru yang provinsi dulu yang dasar konstitusinya adalah konstitusi undang-undang sementara, RIS, serikat, ini kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar hukum. Nah, untuk pemekaran barangkali sudah dikaji ini secara akademis oleh departemen terkait dan kita melihat bahwa ini kebutuhan kita. Saya kira tidak mengganggu lah karena secara prinsip dengan pemekaran itu diharapkan kita akan mempercepat pembangunan wilayah karena kita sadari yang pemekaran itu kan wilayah-wilayah yang luas yang diperlukan penajaman prioritas pembangunan.
Saya kira begitu. Oke, kalau misalnya melihat dari kesiapannya sendiri, memang ini sudah ada beberapa wilayah yang mungkin dimekarkan gitu ya. Tahun 2024 nanti apakah mereka siap untuk menyelenggarakan pemilihan ini, Pak? Saya kira kan kita kan siapnya kan secara nasional udah disiapin. Provinsi-provinsi yang dulu udah kita pengalaman. Ini kan tinggal ini aja, tinggal mensinkronkan saja. Saya kira insya Allah kita mampu lah. Barangkali KPU, pemerintah juga beranilah melakukan terobosan itu dalam rangka mempercepat pembangunan, saya kira itu. Baik pemirsa, tadi kita sudah dapat penjelasan terkait dengan bagaimana jika dilakukan pemekaran di beberapa titik untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Artinya di sini mungkin dari Komisi 2 itu optimis bahwa penyelenggaraan bisa terlaksana dengan baik. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Anggun, dan sesaat lagi pemirsa kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, dan pemirsa kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR RI akan mengkaji legalisasi ganja untuk medis. Pemirsa dapat Anda lihat di layar kaca seperti yang dapat Anda lihat bahwa Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan DPR tidak bisa terburu-buru untuk menyikapi wacana melegalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Menurut Arsul, wacana tersebut tidak bisa langsung direspons dengan penolakan maupun persetujuan tanpa didahulukan dengan sebuah kajian. Di sini Arsul juga menyampaikan pemirsa bahwa Komisi 3 sudah menerima aspirasi dari kalangan masyarakat tertentu untuk melegalkan ganja yang ditujukan untuk pengobatan atau perawatan atas penyakit. Arsul juga menyampaikan bahwa Komisi 3 akan melakukan pengajian secara hati-hati dan juga kajian itu tentu melibatkan sejumlah ahli kesehatan baik dokter maupun farmakolog. Sebelumnya DPR RI menegaskan belum ada aturan di undang-undang perihal ganja untuk kebutuhan medis. Namun DPR RI akan mengupayakan untuk mengkaji hal tersebut. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, beberapa negara memang sudah melegalisasi ganja untuk pengobatan medis, tetapi tidak di Indonesia lantaran undang-undangnya masih belum memungkinkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait yang menjadi headline media online juga, yaitu DPR akan mengawasi penggunaan Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah. Dapat Anda lihat kembali pemirsa di layar kaca
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengomentari soal kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah. Dasko meminta Komisi 6 DPR RI untuk mengawasi kebijakan tersebut. Dasko di sini juga melihat kebijakan tersebut sebagai inovasi yang dipakai oleh pemerintah. Menurut Dasko tidak ada salahnya jika inovasi tersebut diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui efektif atau tidakkah kebijakan yang diajukan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan penggunaan Peduli Lindungi dalam sistem pembelian minyak goreng curah yakni sebagai alat untuk memantau dan mengawasi distribusi komoditas tersebut dan dari produsen ke konsumen. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR RI yang mengkaji legalisasi ganja untuk medis. Dan juga tadi ada informasi kedua mengenai DPR yang akan mengawasi penggunaan Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah. Kembali ke rekan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.